Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunuba was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyuba waz-zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'aidun syarifun jalilun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hal limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk dapat menunaikan ibadah solat Aidul Fitri, Aidul Adha pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia pilihan, nabi terakhir yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, uswatun hasanah sepanjang masa bagi kita sekalian manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, Aidil Adha rahimakumullah. Bulan Zulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan haram di dalam Islam. Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ada 2 hal penting yang sangat istimewa yang terjadi pada bulan haram ini bagi kaum muslimin, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Di bulan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya sekaligus untuk yang terakhir kalinya dalam hidup beliau.
Haji itu kita kenal dengan istilah haji wada, yaitu haji perpisahan. Bersama beliau ikut rombongan kaum muslimin yang jumlahnya lebih dari 120.000 orang jamaah haji. Hari ini 10 Zulhijjah disebut dengan bermacam-macam nama. Al-Yaumul Ashir, hari ke-10. Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Yaumul Adha, hari Idul Adha. Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar, untuk membedakannya dengan umrah. Al-Hajjul Saghir atau haji kecil. Hari ini 10 Zulhijjah, sesudah salat subuh di Musdalifah, sebelum matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang ontanya, bergegas beranjak menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Setelah sebelumnya memerintahkan Abdullah ibnu Abbas untuk mengambil kerikil yang jumlahnya 70 butir dan besarnya sebesar ujung jari. Beliau melewati jumrah al-ula, jumrah pertama, kemudian melewati jumrah al-thaniyah atau al-jumrah al-wusta, namun beliau tidak melemparkan kerikil kepadanya, karena pada hari itu beliau hanya melempar satu jumrah, yaitu jumrah yang terakhir, jumrah Aqabah atau jumrah al-kubra. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Aqabah tatkala matahari mulai meninggi sepanjang tombak, untuk istilah pagi hari, dengan menggunakan 7 kerikil dari atas pelana unta beliau. Setiap kali melempar sebuah kerikil, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan membaca takbir, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, dan dosa-dosa ini dosa-dosa yang diampuni. Kemudian setelah melempar jumrah Aqabah tanggal 10, masih di Mina, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan ternak yang jumlahnya 100 ekor. Beliau menyembelih unta sebanyak 63 ekor dengan tangan beliau sendiri, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Lalu beliau memberi kesempatan kepada Ali ibnu Abi Thalib untuk menyembelih sisanya 37 ekor, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang mengambil daging sedikit-sedikit dari hewan-hewan kurban tersebut untuk dimasak. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bahkan memakan dagingnya serta meminum kuahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah olehmu dari daging kurban itu dan berilah sebagiannya kepada kaum fakir miskin lagi papa. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya untuk mencukur rambut beliau. Beliau bertahallul seraya berdoa, Allahumma ghafir lil muhalliqin walil muqassirin. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang mencukur habis rambutnya, dan ampunkanlah orang-orang yang memendekkan atau memotong rambutnya. Setelah mencukur rambut pada pagi hari kurban tanggal 10 Zulhijjah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf fardu yang merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun haji. Tawaf ifadah merupakan rukun kedua setelah rukun pertama wukuf di padang Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Itulah sekelumit aktivitas ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus di hari ke-10 Zulhijjah di tanah haram. Secara hukum, ibadah haji merupakan hal yang wajib bagi kaum muslimin yang mampu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna
innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta ini. Kaum muslimin yang hari ini berdatangan ke kota Al-Makkah Al-Mukarramah, mereka datang dengan pakaian ihramnya, berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan berlatar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu dengan lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamunya yang mulia, untuk bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, serta mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan beribadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan hubungan yang sangat kuat antara orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban ini pada hakikatnya bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Berbicara mengenai haji, ada sebuah kisah inspiratif dari Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Beliau merupakan salah seorang wali agung yang wafat pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Suatu ketika, di saat beliau melaksanakan ibadah haji dan tengah bermalam di Mina, beliau bermimpi melihat dua malaikat yang sedang berbincang-bincang. Kamu tahu tidak berapa banyak dari mereka para jemaah haji ini yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya malaikat kepada rekannya. Tidak, kebanyakan mereka tidak diterima hajinya. Namun Allah telah memaafkan dan menerima haji mereka berkat seorang pria bernama Muwaffaq Al-Iskafi Asy-Syami, seorang tukang sol sepatu di Damaskus, Syria. Meskipun dia sendiri belum pernah menunaikan ibadah haji. Mendengar ucapan itu, Abdullah ibn al-Mubarak pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia segera bergegas menuju kota Damaskus, Syria. Ia ingin mencari sang tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Apa gerangan keistimewaan dia sehingga mendapat kemuliaan begitu besar? Ia terus mencari-cari sampai akhirnya mendapati seorang tukang sol sepatu dan berkata, "Benarkah anda yang bernama Muwaffaq?" Tanya Ibnul Mubarak. "Betul Tuan, ada yang bisa aku bantu. Aku ingin tahu, adakah sesuatu yang telah anda perbuat berkaitan dengan ibadah haji? Apakah anda sudah pernah berhaji?" "Belum Tuan." "Coba ceritakan bagaimana kisah anda mengenai ibadah haji." "Memangnya ada apa Tuan?" "Ceritakan sajalah dulu, nanti akan aku beritahukan sesuatu." Lalu Muwaffaq pun bercerita, "Sejak bekerja sebagai tukang sol sepatu, setiap hari aku menyisihkan uang dari hasil kerja sedikit demi sedikit aku kumpulkan dengan harapan bisa menjadi bekal menunaikan ibadah haji. Sampai suatu hari aku hitung tabunganku telah mencukupi untuk berhaji pada tahun itu. Nah, pada malam harinya istriku mendatangiku. Dia sedang hamil dan aku lihat dia membawa piring. Suamiku, adakah engkau mencium bau masakan daging bakar?
Cobalah kau cari siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat. Ketuklah pintu rumahnya, mintalah sedikit untukku. Katakan padanya, aku sedang hamil. Pinta sang istri. Kemudian aku pun mencari sumber bau masakan itu. Aku ketuk pintunya dan ternyata ada seorang wanita di dalam rumah itu. Ia menemuiku dari balik pintu. Aku mengatakan kepadanya bahwa istriku ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Ia lantas diam sejenak dan memandang. Dan akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, akan kuberi untukmu, tapi dengarkan dulu ceritaku. Aku perlu menyampaikan ini padamu. Jika setelah ku ceritakan kamu masih mau, aku akan berikan daging masakanku ini kepadamu. Bagaimana ceritanya? Suamiku telah lama meninggal. Aku tidak memiliki penghasilan untuk nafkah. Hari ini sudah 1 minggu anak-anakku tidak makan sampai hampir mati kelaparan. Lalu aku keluar dan menemukan bangkai kambing yang aku bawa pulang untuk kubakar. Ku ambil sepotong, ku bawa pulang dan ku bakar untuk kuberikan kepada anak-anakku agar mereka tidak mati kelaparan. Muwafaq lalu melanjutkan ceritanya. Mendengar itu, aku segera bergegas pulang. Betapa cerobohnya aku. Tetanggaku menderita kemiskinan dan kelaparan, sedangkan aku mengumpulkan harta untuk berangkat haji. Kemudian aku ambil semua uangku dan aku kembali ke rumah wanita tua itu. Ku serahkan seluruhnya uangku. Aku katakan padanya, ini adalah uang yang Allah kirimkan untukmu. Setelah tukang sol sepatu selesai bercerita, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mubarak menyampaikan kabar kepadanya, berbahagialah kamu, Allah tidak hanya mencatat pahala haji untukmu, tapi juga Allah menerima seluruh ibadah jemaah haji tahun ini oleh sebab engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, betapa pentingnya niat dalam ibadah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semua amal hanya sah sesuai niatnya. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Banyak orang yang berangkat haji, melaksanakan haji, tetapi ibadahnya tidak diterima. Niatnya bukan karena Allah, mungkin karena sekedar berwisata atau ingin mendapatkan gelar status sosial. Di lain sisi, ada orang yang belum mampu berangkat haji, namun mendapatkan pahala haji penuh, bahkan menjadi sebab diampuninya seluruh jemaah haji. Sebab ketulusan niat ingin berangkat haji. Mulai saat ini, mari kita memasang niat yang kuat untuk berangkat haji bila mampu karena Allah semata. Kedua, betapa pentingnya kepekaan dan kepedulian sosial. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, kaum duafa, fakir miskin, tetangga kita. Jangan sampai ada yang kelaparan. Momen Idul Adha adalah bagian dari kepekaan sosial itu. Jangan sampai hari ini ada warga yang tidak mendapat bagian dari daging korban. Utamakan kaum fakir miskin yang mungkin hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali bisa makan dengan daging. Yang ketiga, mengingatkan kita kepada tetangga dan saudara-saudara kita di Palestina. 2 juta orang kelaparan, tidak memiliki rumah, tinggal di tenda-tenda pengungsian karena kota tempat tinggalnya hancur dibombardir oleh penjahat dunia. Puluhan ribu meninggal dunia. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Lakukanlah. Bisa dengan donasi atau sumbangan, atau dengan tidak membeli produk yang turut mendukung penjajahan di Palestina. Ya Allah, ampunilah kelemahan kami, ampuni ketidakberdayaan kami, ampuni segala dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, rahmatilah para syuhada mereka, korban pembantaian di Palestina, dan bebaskanlah Masjidil Aqsa. Ya Allah,
terimalah ibadah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan haji. Ampuni semua dosa-dosanya dan berikan kami kesempatan untuk mengunjungi Baitullah, rumahmu, dan menziarahi nabimu sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarru', kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Dengan doa ini, semoga pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberikan kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi masabihul gharar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihah bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. واجعل اللهم يا الله بلدتنا إندونيسيا هذه وريو خاصة بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء الغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والرافضة والمشركين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين في غزة وفي رفح وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا قريبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.